Rechip and tuning procedure, part 2. SSR Motorsport. Kita berada di part 2 untuk sesi apa nih? Prosedur rechip. Hari ini di part 2 kita sudah buat cabut chip apa semua, dan sekarang kita sudah pasang tapak. Dan ini ialah chip original, okay? Macam yang kita cabut sebelum ini, kita perlu tes chip original yang kita buka, adakah ianya masih bagus ataupun tidak. So kita pasang balik chip original dan kita tes start, oke? Oke, engine boleh start, engine boleh start macam biasa. Oke, dengan chip yang original masih. Oke, so macam yang kita cakap, kenapa kita perlu pastikan chip yang kita buka itu dalam keadaan bagus. Kenapa? Untuk make sure bahwa kita ada backup. Kita ada backup file. Anything happen, apa yang berlaku pada file di chip, kan di chip punya file, kita masih ada backup original file. Itulah dia punya konsep. Remap, replace, rechip dia sama. Kita akan backup original file. In case ada apa-apa, owner boleh balik ke standard. Itu dia punya kebaikan. Oke. So sekarang semua sudah oke. Kereta semua cantik, tidak ada masalah. Tidak cek engine, tidak apa. So kita akan mulakan proses yang kedua, oke? Yaitu kita akan masukkan satu bin file ataupun mapping file untuk engine ini, dan kita akan start tune. Kita masukkan start engine dan kita akan start tune. Oke, itu proses yang kedua. So stay tune, kita akan update lagi, oke? Alright guys, langkah seterusnya kita akan pasang satu tools untuk kita masukkan bin file atau mapping file dalam ECU ini. Tujuan dia supaya kita boleh live tuning, oke? Tujuan dia supaya kita boleh live tuning. Jadi kita perlu masukkan mapping file untuk engine Maybach, okay? Engine Maybach. So kita akan buka software, kita akan masukkan bin file, mapping file, dan kita akan start engine. Oke, so ini adalah file ya yang kita selalu pakai lah. Oke. Ya ada yang biasa juga. Ini minyak, injector dead time ada, fuel dwell time, idle RPM, timing low cam, timing high cam, target AFR, rep limit, AFR 2, rep limit semasa jalan, maksudnya berapa rep limit engine kita mau buka, 9000, standard test 5000, launch control 4000, dan dia disable by speed, macam ni. So mapping ini yang kita akan masukkan dalam sini dan kita akan tune dia. Oke, dia ready. Sudah ready. Kita perlu upload dia current bin ni. Upload sukses. So dia sudah ready. Oke. So kita akan masuki kereta. Kita akan try start engine. Oke, kita sudah berada di dalam mobil, dalam kereta. So kita sudah tutup laptop, cek ECU, pasang sensor. So kita coba start engine. Kita perlu pastikan cek engine mati dulu.
Oke, engine sudah start. Di sini lah kita akan tengok dia punya apa? Dia punya mapping semua, kita akan tengok. Oke. Oke. Kita perlu pastikan engine dalam keadaan oke lah. Semua sudah pasang, sudah oke. Nah, dia ialah live tuning, live tuning. Itu dia punya map flash. Kita tekan, dia jalan. Oke. Dia ialah live tuning. Oke, kita tengok lain lagi. Kita tengok ignition timing. Dia di situ sekarang. So kenapa kita tidak suggest customer untuk antar ECU saja? Kalau untuk engine spek standard, untuk spek standard, boleh, kita mungkin boleh consider. Oke. Pasal kita mungkin akan bagi mapping yang standard juga, mapping yang asal daripada chip tu, kita kasih masuk balik. Tapi ada setengah customer dia cakap kasih tune sedia bos, kasih kuat sedia. So kalau kita cuma ada ECU kan, tapi tidak ada kereta, tidak ada engine, apa yang kita mau tune? Macam mana kita mau tengok data log di sini, kan? Berapa yang sesuai, berapa yang tidak, knocking atau tidak, average atau lean. Itu maksud kami itu. Macam mana kita mau tune dia? Kasih tune sedia, kasih power. Kasih power macam mana kita mau kasih power tu? Kita tidak tahu apa spek engine, berapa ratio, berapa apa semua. Kita tidak tahu. Jadi itu pasal kita tidak suggest kalau mau post yang ini. Berbanding kalau yang satu jenis lagi yang ECU plastik, itu kita boleh. Pasal kita ada mapping file untuk satu kereta saja yang mana ianya selamat. Kalau ini tidak. Kalau bilang kereta engine standard mungkin ada sih, tapi kalau kebanyakan main nih, yang main benda nih, yang rechip nih, mana ada engine standard? Semua pun sudah Revo, semua sudah modified, AB modi orang bilang. Jadi susah kita mau cakap. Oke? Kita susah mau cakap kalau macam tu. So harap-harap customer boleh faham kenapa tidak boleh antara ECU saja kalau untuk rechip lah. Oke? Kalau untuk remap ada setengah tu yang boleh, boleh. Kita memang sarankan juga boleh antar ECU. Kalau yang ni, kalau customer cakap mau masuk mapping standard saja, boleh. Atau buka limit, boleh. Kita tidak akan kacau bagian ignition timing dengan dia punya FR. Kita tidak kacau. Kita biarkan standard. So biar customer yang atur lah di sana nanti sendiri macam mana. Oke? Tapi kalau dia bilang tuning kasih kuat, kasih power sedia, itu susah. Dan nanti ada risiko, ada apa-apa yang berlaku kan, ada apa-apa yang rusak, kita tidak tahu. Bukan mau cari salah siapa, tapi better kita elakkan. Macam tu saya punya cerita. Oke, so kita akan teruskan proses tuning. Nanti kita kita akan sambung lagi. Nanti kita akan update lagi. Oke, alright, terima kasih. Oke, kalau sudah stabil semua, kita sudah stabil minyak. Oke, dalam keadaan idle dia 14. Oke, RPM pun cantik macam tu. So dia maintain. Oke. So ada lagi langkah seterusnya yang perlu kita buat. Dan itu sebablah kenapa perlu ada kereta di sini. Oke. Saya akan tunjukkan sekejap lagi apa itu langkah dia. Apa dia punya langkah yang perlu kita buat. Oke. Cantik dia punya minyak, maintain. Dia ada sensor yang bagus. Oke.
Oke, langkah seterusnya kita akan buat tembak timing light. Kita akan tembak dia punya timing. Oke, tembak dia punya timing. Oke. Oke. So, untuk proses nih, dia bukan tembak sembarangan. Kita perlu lock. Kita perlu lock berapa degree yang sesuai, supaya masa kita tune, ignition timing tidak lari. Oke. Ignition timing tidak lari. Kejap, ada iklan. Dam, buka pintu, Dam. Pintu. Oke. So di sini ada satu kabel. Dan kita akan lock dia. Kita akan lock berapa degree yang sesuai, dan kita akan ground kan dia. Oke. Dan kita perlu set lah di sini berapa degree kita tembak. Oke, cun. Kalau tidak cun, apa kita perlu buat? Kita perlu ubah timing. Kasih cun dia, berapa degree yang kita mau, dan berapa degree yang perlu di set dalam software itu, macam tuh. Oke? Nah, itulah sebab dia kenapa perlu ada kereta di sini. Kenapa kereta perlu ada di sini? Dan kita set dalam ECU, tapi tidak buat proses macam ini, timing, tembak timing. Rasanya kereta itu boleh pergi gak? Rasanya tuning akan jadi baik? Mungkin tidak. Tuning tidak akan jadi baik karena tidak lalui proses ini. Oke? So dia perlu lalui proses ini. That's why perlu adanya kereta. Oke? Kita bukan apa orang bilang, kita tuning dengan betul, bukan tuning yang main tuning kasih power dia bilang, tapi tidak ada prosedur. Itu bukan, kita bukan begitu. Kita ada SOP dia semua. Oke? Barulah tuning akan jadi fine tune dengan cantik. Oke? Oke, kita juga perlu monitor. Kita perlu monitor juga macam biasa. Macam biasalah, suhu engine apa semua macam biasa. Ignition timing apa semua. Kita perlu monitor. Kita tidak boleh sambil lewat lah. Oke. Kita perlu monitor. Kita tengok engine macam mana, steady. Kalau semua oke, maksudnya base map tu memang betul lah, maksudnya oke. Tinggal kita tes jalan lagi di luar dan juga di dyno lah. Oke. Kita perlu make sure dulu kipas semua pusing, dia maintain balik semua. Maksudnya sebelum ni kalau dia 99 dia pusing kipas, dia off. 91 93 dia off. Sekarang sama. Kita sudah perhatikan tadi 99 dia akan on, 93 dia mati. Macam tu. So kita perlu pastikan dia dalam keadaan yang sama. Sebab yang kita tuning ialah dia punya apa? Bab-bab yang melibatkan macam dia punya kipas, aircon apa semua itu kita tidak kacau. Kita kacau bagian tuning saja. Jadi jangan ada salah paham lah. Kenapa kalau tuning tiba-tiba bilang aircon tidak hidup? Itu dia bukan, dia tidak ada kaitan bah, bang bilang. Kan kadang memang sudah aircon rusaklah. Kan? Kita perlu monitor dia. Sekarang 97.
Kita tengok adakah 9 dia akan hidupkan kipas atau tidak. 99. Nah, kipas sudah bunyi. Kita tengok dia turun atau tidak. Nah, dia 97. So maksudnya 99 tadi dia pusing kipas, dia sejukkan radiator balik, dan radiator maintain balik dalam suhu tersebut. Oke. So ini yang kita mau. Ini yang kita mau, range suhu ini yang kita mau. Kenapa? Bila kita tuning, dia akan bagi the best ignition dan juga minyak ever. Oke. Nah, so itulah pasal kita kadang kita suggest sebelum buat tuning, buatlah lebih slow radiator, minyak engine kan. Baru berapa aja itu daripada overheat lagi mahal. Mau skim sana sini kan. Nah, semua dalam keadaan steady. So syukur alhamdulillah. Proses kedua settle, tinggal kita ke tuning lagi. Oke. Kita tuning, kita tengok di mana prestasi engine nih boleh pergi. Oke, stay tune guys. Stay tune. Next prosedur kita akan update lepasnya. Oke. Thank you semua. Ini dia punya owner Semboy. Tuh. Owner dia tuh. Yang memang sempoy juga lah. Dia cakap kuat terus ya bos. Semoga dipermudahkan. Oke.